Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Senang bisa menjumpai Anda lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Pastor Christianus Ludong. Mari kita menimba kekuatan, menangkap butir-butir sabda Tuhan yang menjadi tanda nyata cinta Tuhan bagi kita lewat permenungan kita dari bacaan yang akan kita renungkan hari ini. Mari saya ajak kita semua, kita mulaikan acara ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian dan syukur kepadamu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena Engkau memungkinkan kami lagi berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik ini. Kami akan membacakan sabdamu, kami akan merenungkannya. Bukalah pikiran dan hati kami ya Tuhan. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, jamahlah kami dan buatlah sabdamu menggema dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami perlahan-lahan dari hari ke hari Kau baharui, Kau sukacitakan dengan sabdamu ini. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, berbahagia sekali hari ini kita boleh berbagi sukacita Tuhan dengan kita membaca dari Injil Markus ayat 1 bab 1 ayat 21 sampai 28. Mari kita lihat, kita ikuti bersama Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah mereka di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini, justru di awal tahun 2021 ini, kita dikejutkan, kita dihebohkan oleh macam-macam kejadian yang membuat kita sendiri mulai was-was. Baru mulai tahun sudah ada banyak sekali kejadian-kejadian yang mencekam. Ada pesawat yang jatuh dan menelan korban yang begitu banyak. Ada tanah longsor yang membuat rumah-rumah hancur. Bahkan ada banyak juga saudara-saudari kita yang terperangkap di dalamnya dan tewas karenanya. Kita tentu bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Apakah Dia diam saja? Apakah Dia tidak peduli dengan kita? Padahal kita sudah berdoa, kita sudah bermohon.
Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mau menyapa kita kembali. Hari ini Tuhan mau mengorek kembali batin kita. Tuhan mau mengatakan, saya tidak pernah diam. Dalam bacaan tadi, setelah Yesus tiba, dia langsung masuk dan mulai mengajar dan menghardik. Lihat, Yesus tidak tinggal lama-lama. Yesus tidak cuek saja dengan keadaan, tapi dia masuk mengajar, menghardik yang jahat. Saudaraku yang terkasih, memang ada banyak kejadian yang menggemparkan ini, membuat kita tidak berdaya. Belum lagi banjir di Sulawesi Utara ini, ya, di mana-mana kita dengar ada rumah yang sudah digenangi air, ditimbuni lumpur, ada rumah yang bagus-bagus sudah ambruk, ada juga orang yang sementara buat rumah dan lain-lain, ya sudah tidak berdaya lagi dan akhirnya mesti meninggal. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan, mereka yang meninggal dunia boleh diterima. Ya. Mereka yang mengalami semua ini, rumahnya hancur, digenangi air, ya. Mereka diberi kekuatan dan kita semua digerakkan untuk apa? Bahu-membahu saling membantu. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi hari ini Tuhan mau meneguhkan kembali kita, menguatkan kembali kita, menghibur untuk apa? Terus berjuang. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah acuh tak acuh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Dia selalu ada, dia selalu mau masuk, dia selalu mau terlibat, dia selalu mau ambil bagian dalam perjuangan hidup kita. Mungkin kita terlalu mengharapkan yang besar-besar. Tapi bukankah di tengah macam-macam kesulitan ini kita dengar, kita baca dalam berita, oh presiden mengunjungi orang-orang yang mengalami banjir di Kalimantan. Menteri Sosial datang mengunjungi Sulawesi Utara. Bukankah mereka juga tanda kehadiran Tuhan bagi kita? Bukankah mereka juga perpanjangan tangan Tuhan? Tuhan mau mengatakan, saya tidak pernah tinggal diam. Ada banyak orang yang digerakkan hatinya untuk apa? Terlibat. Untuk apa? Ambil bagian. Untuk apa? Bersama-sama meringankan beban dari banyak orang, banyak saudara-saudari kita yang mengalami semuanya ini. Tuhan selalu mau datang, mau masuk, dan mau mengajarkan kepada kita supaya kita mampu melihat, mampu mengalami, mampu mengangkat muka untuk apa? Terus berjuang karena Allah ada di pihak kita. Allah selalu berjuang bersama-sama dengan kita. Allah selalu mau terlibat lewat orang-orangnya, lewat utusan-utusannya, lewat orang-orang yang menjadi perpanjangan tangannya. Dia mau ambil bagian dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Mungkin juga di antara kita ada yang tidak mengalami banjir, tapi mengalami rumah tangga yang dalam kesulitan, ya. Sedang berjuang mengatasi masalah-masalah hidup kita, ya. Hari ini Tuhan mau bilang, saya juga mau masuk dalam keluarga kamu. Saya mau masuk dalam hidup kamu. Saya mau masuk untuk mengajar kamu. Ada roh-roh jahat, saya mau hardik supaya keluar. Dan biar damai sejahtera, biar kekuatan, biar semangat terus tumbuh dalam hidup kita, supaya kita boleh bersama-sama menata hari-hari hidup kita dalam semangat persaudaraan, tapi juga dalam kesadaran akan cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuhan tidak pernah berjanji memang tidak akan ada kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji memang tidak akan ada kesusahan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk tidak ada salib. Malah sebagai pengikut-pengikut Yesus, Tuhan bilang, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Tapi dalam perjuangan itu untuk memikul salib hidup setiap hari,
Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita, penghiburan kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan. Tuhan hadir lewat orang-orangnya, Tuhan hadir lewat para relawan, Tuhan hadir lewat bantuan-bantuan yang mengalir, Tuhan hadir lewat anggota keluarga kita juga. Tapi juga Tuhan hadir lewat tanda-tanda yang istimewa. Ini berita gembira bagi kita. Lewat Injil Markus bab 1 ayat 21-28, Yesus datang, Yesus masuk, Yesus mengajar, dan Yesus menghardik. Yesus mengajar jalan kebenaran dan kehidupan untuk kita, supaya di tengah-tengah situasi sulit ini kita tetap mampu melihat jalan-jalan Tuhan. Kita tidak putus asa, kita tetap berjalan. Karena apa? Kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, Tuhan juga mengajarkan kebenaran. Jangan lari kepada yang lain, jangan berpindah kepada kekuatan lain. Percayakan hidup kita hanya pada Tuhan. Dia tidak pernah akan kalah, dia tidak pernah akan biarkan kita. Dia jalan, tapi dia kebenaran kita, dia juga sumber hidup kita. Di tengah-tengah pengalaman seperti ini, banyak saudara-saudari kita yang mesti meninggal dunia. Di dalam Yesus ada hidup baru. Di dalam Yesus ada kebangkitan untuk mereka yang meninggal dunia. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang bersedih karena kehilangan saudara-saudari melalui bencana ini, Tuhan mau mengingatkan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan baru bagi mereka semua yang meninggal dunia. Di dalam Dia ada kebenaran bagi kita yang ragu-ragu, bagi kita yang mulai patah, habis pengharapan, patah semangat. Di dalam Dia ada jalan untuk apa? Memulai, membangkitkan lagi hidup. Ya. Kita berdoa bersama-sama supaya untuk hari-hari selanjutnya Tuhan jauhkan. Seperti di atas kayu salib, Tuhan Yesus sendiri berdoa, ya Bapa, jika mungkin biarlah piala ini lalu. Ya Tuhan, biarlah, jika mungkin biarlah kesulitan-kesulitan, bencana-bencana ini lalu pergi, jangan lagi datang di tahun 2021 ini untuk kami semua. Tapi jika itu harus datang, Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan perlihatkan kami jalan, Tuhan bantu kami temukan kebenaran, Tuhan bangkitkan hidup kami supaya kami terus berjalan apapun juga yang terjadi. Kita lanjutkan sesudah yang satu ini.